Yang saya maksud di sini alat nyemir itu bukan yang alat semir yang dijual-jual di toko itu ya. Bukan, itu jelas haramnya. Yang dimaksud di sini pakai paci, paci itu. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah minuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Aslinya manusia umumnya itu lahir dalam keadaan rambut hitam. Ada juga yang orang barat itu ya, kuning-kuning sedikit. Rambut asli ya hitam dan kuning-kuning. Kalau kulitnya itu putih kemerah-merahan, biasanya rambutnya kekuning-kuningan kan? Seperti itu. Nanti mulai usia dari lahir sampai usia umumnya di atas 40 tahun. Terjadi perubahan rambut. Walaupun sebelum 40 tahun ada juga. Contohnya saya gitu, masih usia 20 tahun lebih sudah rambut mulai putih. Kemudian ada juga yang lain. Di usia 40 tahun lebih masih tetap hitam. Bahkan sampai meninggal dunia ada yang tetap hitam, seperti mana pamannya guru kami, guru kepala madrasah, pamannya Syekh Suhail damat barakatuh, sampai saat ini belum meninggal, putih. Ya sebabnya apa? Karena waktu beliau berangkat haji di sana beliau minta sama Allah, ya Allah jangan putihkan rambut saya sampai rambut saya. Saya sudah punya cucu masih tetap hitam. Paham tidak? Rasulullah SAW saat meninggal dunia hanya segelintir saja rambutnya itu yang putih, sisa hitam semua. Maka di dalam agama itu dianggap bagian dari kebutuhan. Jadi orang biasanya rambut putih ingin merubah warna rambut, maka dibolehkan. Tetapi selain hitam, merubah warna rambut yang aslinya tadi hitam kemudian sudah berubah menjadi putih, mulai tumbuh rambut putih itu. Kalau ada yang mau rubah rambutnya tadi, warna rambutnya, dibolehkan dalam agama dengan catatan tidak boleh menggunakan warna hitam. Paham tidak? Dibolehkan menggunakan warna hitam itu hanya di beberapa momen. Salah satunya adalah momen saat bertempur melawan orang kafir. Misalkan dalam pasukan umat Islam ada orang tua yang rambutnya sudah putih-putih. Maka di sana dibolehkan supaya apa? Supaya terlihat nampak di hadapan orang kafir yang lawan kita ini anak muda semua. Supaya jangan diremehkan pasukan umat Islam. Seperti itu. Kalau menurut guru kami Syekh Abdul Musta'an damat barakatuhum, beliau juga ini ambil dari seorang mufti besar dari Pakistan, Mufti Azam Syekh Taqi Usman damat barakatuhum. Dikatakan karena nanti kita sampaikan hadisnya, larangannya itu. Larangan dalam hadis tidak boleh menggunakan hitam. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin disampaikan di sana bahwa merubah warna rambut dari putih ke hitam itu adalah sifatnya orang neraka jahanam. Jadi semir atau semir itu menyemir rambut dari putih ke hitam, ini adalah semiran ahli neraka. Paham?
Larangan di dalam hadis itu kenapa? Karena di situ nanti ada terjadi satu penipuan. Orang sudah tua, sudah kaki-kaki, sudah punya cucu, cicit. Dilihat sama cewek-cewek muda lagi gitu. Maka dia pakai warna hitam, rambutnya putih. Kalau yang punya jenggotnya sudah putih, dulu pakai warna hitam. Maka sepintas kalau terlihat dari jauh itu, anak muda ini. Maka di situ ada unsur khida, unsur apa? Tipuan untuk wanita. Jadi orang tua aslinya, tetapi dia nampakkan muda gitu. Padahal dia aslinya tua. Makanya dilarang sebab itu. Atas dasar itu guru kami tadi Syekh Abdul Musta'an damat barakatuhu beliau sampaikan, dari situ berarti kalau orang yang usianya masih 40 tahun ke bawah, karena ini belum dikategori syekh, orang tua, masih dikategori syabun, anak muda. Maka kalau di bawah 40 tahun rambutnya sudah putih, maka boleh dia menggunakan segala macam semir tadi, termasuk hitam. Paham tidak? Karena di situ yang diilati tadi itu, sebab yang diharamkan itu. Tidak boleh menggunakan semir warna hitam, tidak ada. Memang dia dasarnya anak muda itu. Paham tidak? Aslinya dia anak muda. Mengenai keharaman itu ya hadisnya mana? Bersamaan dengan hadis dalam Ihya Ulumuddin, ini hadis dalam Riyadhus Shalihin. Babun nahyi rajuli wal mar'ati an khidabi sya'rihima bi sawadin. Bab yang menerangkan mengenai larangan seorang laki-laki dan perempuan menyemir rambutnya dengan menggunakan warna hitam. Yang saya maksud di sini alat nyemir itu bukan yang alat semir yang dijual-jual di toko itu, bukan. Itu jelas haramnya. Yang dimaksud sini pakai paci itu. Kalau alat semir itu kenapa tidak boleh? Karena saat kamu semir rambut kamu menggunakan warna hijau, warna kuning, warna merah, atau warna-warna lain. Setelah dicuci, zat dari semir tadi itu masih tersisa sama rambut seperti cat. Maka kalau kamu sudah baligho wanita, nanti saat junub mandi, air itu tidak akan sampai ke rambut, tertahan, haram hukumnya. Sementara saat mandi junub itu wajib menyampaikan air sampai ke rambut dan akar-akarnya itu. Kalau tidak, nanti yang tidak sampai ke sana air itu kelak akan dibakar di api neraka. Seperti mana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat sahabat sedang berwudu terburu-buru. Saat itu musim dingin, maka atau musim panas. Boleh sampaikan wudulah dengan sempurna. Jangan sampai ada salah satu anggota wudu yang tidak sampai air wudu, maka nanti anggota badan itu akan dibakar di neraka. Jadi kalau tidak haid, nifas, tidak junub, ya 5 waktu setiap hari toh. Nanti saat kamu berwudu bagaimana? Saat kamu mengusap rambut, maka air itu tidak akan sampai ke rambut. Nah, kalau kamu taruh kepala ya boleh, tetapi tetap juga gitu. Diwanti-wanti masalah tadi apa itu? Anti junub. Dan kalau perempuan suci dari haid dan usap mandi nanti bermasalah. Paham ya? Maka yang saya maksud tadi menggunakan paci, bukan alat semir yang biasa dipakai oleh orang-orang yang biasanya umumnya itu. Tidak boleh, itu jelas. An Jabirin radhiyallahu anhu qala utiya bi Abi Quhafah walidi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma
yauma fathi Makkah. Wa ra'suhu wa lihiyatuhu kasughamati bayadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyiru hadza wajtanibu sawada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa didatangkan Abi Quhafa, bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di hari Fathul Makkah. Hari apa? Fathul Makkah itu tahun 8 Hijriah kalau tidak salah, atau 9. 8 atau 9. 2 tahun sebelum Nabi meninggal dunia. Dalam keadaan rambutnya dan jenggotnya itu, bulu rambut dan bulu jenggotnya putih seperti bunga salju, saking putihnya, sangat putih seperti bunga salju. Sudah pernah lihat salju kamu? Nah, kamu niat berangkat ke luar negeri gitu, tuh dakwah, untuk belajar. Insyaallah di sana banyak salju. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghayyiru hadza rubain. Ruba. Wajtanibu sawada, dan hindari hitam. Hindari warna hitam. Atas hadis inilah kata ulama mengatakan hadzan nasu wadhihun wasarihun fi hurmati sibghi sya'ri ra'si wal lihiyati bisawad. Nas ini atau hadis ini menjadi dalil yang jelas ke atas haramnya menyemir rambut dan jenggot dengan menggunakan warna hitam. Ya, ilatnya tadi, salah satu ilatnya karena nanti ada penipuan, unsur penipu. Nanti nona kira kalau kakek-kakek itu masih muda, padahal sudah tua gitu. Paham tidak? Maka hadis ini yang meriwayatkan adalah Imam Muslim rahmatullah. Maka kita hindari. Nomor 1 ya, kalau usia belum 30 atau sudah 40 atau setelah 40 ya dibiarkan saja putih. Kalau mau kita mau semir rambut kita ya gunakan warna selain hitam. Niat amalkan apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya semir saja. Jadi niat itu berpengaruh. Kalau kita niat ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, maka di situ kita mendapatkan pahala sunnah. Tapi kalau kita hanya semir saja itu tanpa diniati seperti tadi, maka ya warna rambut kita berubah. Tapi pahala daripada pahala sunnah itu kita tidak dapat. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Subhanallah.